Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur budaya dan wujud budaya sistem teknologi. Tugas mata kuliah Apresiasi Budaya, dosen pengampu Ibu Siti Perdi Rahayu M.Hum, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayatnya sehingga tugas presentasi apresiasi budaya ini telah selesai disusun. Tugas ini merupakan syarat penilaian tengah semester untuk mata kuliah apresiasi budaya. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Siti Perdi Rahayu M.Hum selaku dosen mata kuliah apresiasi budaya kelas B. Berangkat dari topik mengenai pokok-pokok pikiran untuk apresiasi budaya, pengertian, struktur, unsur-unsur, wujud, dan sifat budaya sampai dengan perubahan-perubahannya. Namun, tugas ini kami fokuskan untuk membahas sistem teknologi beserta wujudnya. Selanjutnya, seluruh anggota tim penyusun tugas presentasi kelompok 2 apresiasi budaya ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Siti Perdi Rahayu M.Hum. Semoga presentasi ini bermanfaat juga untuk semua. Kami, segenap kelompok 2, mohon maaf jika di dalam presentasi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap kritik dan saran yang membangun dan diharapkan berguna bagi seluruh pembaca menjadikan presentasi ini lebih baik. Anggota kelompok Muhammad Fadilah, Soka Febrianto, Zenko Feliano. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu teknologi dan contohnya. Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Biasanya penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat. Contoh teknologi yang nyata di era sekarang sangat banyak, mulai dari teknologi yang kita sering gunakan seperti komputer, laptop, handphone, mesin-mesin, mobil, motor, dan lainnya. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, tentu akan lebih banyak teknologi yang muncul seperti mobil terbang, autonomous car, atau self-driving car, sehingga alat teleportasi. Selanjutnya, fungsi dan manfaat teknologi. Munculnya teknologi tentu memberikan banyak sekali manfaat untuk keberlangsungan hidup. Salah satu contoh teknologi yang benar-benar bermanfaat saat ini adalah Google. Ya, manfaat teknologi secara umum memang untuk mempermudah penggunaan, dapat mengerjakan semua hal yang lebih cepat dan singkat. Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan lebih baik. Sedangkan manfaat teknologi yang secara khusus adalah membantu kegiatan mendidik anak agar tidak lagi gagap teknologi dan dapat mempermudah untuk menyesuaikan lingkungan dengan sekitar. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana eksplorasi untuk menambahkan wawasan serta pengetahuan dalam penyelesaian pekerjaan. Sistem peralatan hidup dan teknologi dibagi menjadi 7, yaitu alat-alat produktif. Alat-alat produktif adalah alat yang digunakan untuk memudahkan kegiatan manusia dalam proses produksi. Wujud ide, gagasan manusia itu sendiri melihat kemajuan teknologi dan memanfaatkannya untuk memudahkan mereka bekerja. Wujud aktivitasnya, mulai dari proses pembuatan, perakitan, sampai pemakaian barang produksi itu sendiri. Wujud artefak, hasil jadi suatu barang seperti traktor di bidang pertanian, robot pintar tenaga mesin di bidang industri. Bidang pertanian. Pada zaman dahulu, manusia mengolah sawah atau ladang menggunakan tenaga hewan, seperti sapi atau kerbau. Ketika memasuki masa perundagian, manusia mulai menggunakan cangkul untuk bercocok tanam. Setelah memasuki masa modern, manusia mulai membuat mesin yang memudahkan proses produksi sehingga hasil yang
pertanian lebih maksimal. Bidang industri. Sebelum revolusi industri, manusia menggerakkan kegiatan industrinya dengan menggunakan tenaga manusia. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia mulai mengembangkan alat-alat atau mesin yang dapat memudahkan kegiatan mereka, sehingga pemanfaatan tenaga manusia menjadi berkurang dan dialihkan pada pemanfaatan tenaga mesin. Yang kedua, senjata. Senjata adalah semua jenis benda yang digunakan untuk berkelahi atau berperang, berburu, membela diri, atau melukai atau membunuh. Perkembangan senjata dimulai dari masa prasejarah. Pada zaman itu, manusia menggunakan batu dan tulang untuk berburu. Setelah itu, manusia mulai mengenal teknologi logam dan mulai mengembangkannya menjadi senjata berupa pedang, tombak, dan lain-lain. Revolusi senjata terjadi setelah ditemukannya bubuk mesiu di Cina. Manusia mulai berlomba-lomba menciptakan berbagai macam senjata, seperti senjata api dan peledak. Setelah berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia menciptakan senjata dari nuklir, bahkan virus yang mampu memusnahkan umat manusia atau yang dikenal dengan senjata pemusnah massal. Wujud ide, gagasan seseorang atau ide yang timbul dengan beragam alasan, ada yang untuk melindungi diri, mengancam, bahkan untuk pembunuhan. Wujud aktivitas, menggunakan senjata ini seperti menembakkan pistol. Wujud artefak, pistol, meriam, pisau. Berikut contoh perkembangan senjata. Selanjutnya akan dibaca atau dipresentasikan oleh Zenko Veliano. Untuk Zenko, dipersilakan. Terima kasih Muhammad Fadilah. Nama saya Zenko Ferdano dan saya akan melanjutkan pembagian sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang ketiga, wadah. Secara umum, wadah adalah tempat untuk menaruh, menyimpan sesuatu. Bahannya bisa terbuat dari apapun. Wadah paling banyak digunakan untuk peralatan dapur. Dulu, wadah dibuat dari tanah liat atau gerabah dan kayu. Setelah ditemukan logam, manusia mulai beralih menggunakan logam sebagai wadah karena lebih kuat dan cepat panas bila digunakan untuk memasak. Sekarang, melalui berbagai macam penelitian, manusia mampu mengolah berbagai macam logam untuk menciptakan wadah yang kuat, ringan, tahan panas, anti lengket, higienis, kedap udara, ramah lingkungan, dan serbaguna. Lalu, apa saja wujud-wujud dari wadah tersebut? Untuk wujud ide, wujud idenya adalah gagasan seseorang yang dilatar belakangi ketika ingin mempermudah dalam menyimpan makanan. Lalu, apa yang dilakukan? Wujud aktivitasnya adalah menggunakan atau membawa wadah itu, ataupun membuat wadah itu tersendiri. Bisa dikatakan sebuah wujud aktivitas. Lalu apa wujud artefaknya? Wujud artefaknya yaitu wadah makannya itu sendiri. Contohnya tempat makan dan tempat minum. Seperti gambar tersebut, ada rantang dan tempat makan. Yang keempat, alat-alat menyalakan api. Secara umum, alat-alat menyalakan api adalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan atau menghasilkan api. Pada masa prasejarah, manusia menggunakan batu dan kayu sebagai pemantik api. Dengan cara menggesekkan kedua batu atau kayu tersebut dengan dedaunan kering sehingga menghasilkan percik api sehingga terciptalah api. Setelah itu, manusia menggunakan minyak dari hewan sebagai bahan bakar. Pada awal peradaban manusia, mulai melakukan penggalian barang tambang dan menemukan serbuk belerang. Dari serbuk belerang itu terciptalah korek api. Pada perkembangannya, pematik dapat dibuat dari berbagai macam bahan seperti minyak, gas alam, bahkan listrik. Lalu, apa saja wujud-wujud budaya tersebut? Wujud idenya adalah gagasan seseorang yang dilatar belakangi ketika penggunaan batu yang sangat tidak efektif dan memakan waktu yang lama. Jadi, seseorang atau kelompok tersebut ingin mempercepat waktu untuk menghasilkan api. Lalu, apa aktivitasnya? Wujud aktivitasnya adalah menyalakan korek api, kayu, maupun gas. Jadi, saat mereka menyalakan
bahan-bahan seperti korek api ataupun menggeserkan batu itu sudah bisa dibilang wujud aktivitas. Lalu untuk wujud artefaknya apa? Yaitu korek api, yang kayu maupun gas. Bisa dilihat contohnya, yang di kiri adalah korek api dari kayu, yang kanan adalah dari gas atau minyak. Berikutnya adalah makanan. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada masa prasejarah, manusia hanya mengumpulkan bahan makanan tanpa diolah terlebih dahulu. Setelah ditemukan api, manusia mulai mengolah makanan tersebut dengan menggunakan rempah-rempah untuk menambah rasa. Pada masa sekarang, manusia mulai mengolah berbagai macam bahan makanan dengan teknologi yang sudah modern dan mengembangkan berbagai macam olahan makanan dalam bentuk junk food ataupun fast food. Wujud idenya adalah gagasan seseorang atau suatu kelompok untuk mengolah makanan yang dilatar belakangi dengan ditemukannya api, zaman prasejarah, dan sehingga teknologi yang berkembang. Jadi, dengan diadakannya ingin mempercepat waktu untuk memasak dan juga ingin menambah varian rasa, akhirnya makanan ini berkembang. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah memasak. Memasak makanan dan memakan makanan yang sudah dimasak itu. Di mana zaman dahulu itu tidak dimasak dan langsung dimakan, namun sekarang adalah aktivitasnya memasak makanan tersebut. Lalu wujud artefaknya apa? Wujud artefaknya adalah olahan makanan yang sudah dimasak tersebut. Berikut contohnya. Bisa dilihat contoh sebelah kiri adalah masa prasejarah yang mereka berburu hewan dan lalu langsung dimakan di tempat. Seiringnya waktu dan teknologi, manusia mulai berkembang dan lebih modern, menggunakan alat-alat masak dan lebih canggih. Bisa dilihat di sebelah kanan adalah hasil foto makanan yang sudah diolah dengan cara yang higienis dan dikemas dengan modern. Berikutnya adalah pakaian. Ya, siapa yang tidak tahu pakaian? Secara singkat, pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Awal perkembangannya, manusia memanfaatkan dedaunan dan kulit pohon untuk menutupi tubuhnya. Setelah memasuki masa berburu, manusia mulai memanfaatkan kulit hasil buruannya untuk dijadikan pakaian. Dengan ditemukannya mesin pemintal, manusia dapat mengolah kapas menjadi benang. Kemudian benang diolah atau ditenun menjadi pakaian. Seiring berkembangnya zaman, manusia mulai mengolah wool, sutra, polyester atau limbah plastik dan lain-lain menjadi pakaian yang nyaman seperti yang kita pakai sehari-hari. Lalu apa saja wujudnya? Wujud idenya adalah gagasan seseorang atau suatu kelompok untuk menutup dan melindungi tubuhnya dengan dedaunan ataupun kulit. Mungkin tidak hanya untuk dari dedaunan ataupun kulit, idenya dari pakaian tersebut adalah seseorang atau suatu kelompok ini yang ingin menutup atau melindungi tubuhnya. Lalu aktivitasnya apa? Mereka membuat dan memakai pakaian tersebut. Lalu artefaknya? Wujud artefaknya adalah seperti baju, gamis, celana, rok, dan sebagainya. Bisa dilihat foto ini di mana perkembangan dari dedaunan dan kulit berubah menjadi baju yang terbuat dari katun, wool, polyester yang sangat indah dan cantik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Soka. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Zenko Feriano. Saya akan melanjutkan tentang pembagian sistem peralatan hidup dan teknologi. 7. Tempat berlindung dan perumahan. Tempat berlindung merupakan tempat yang digunakan untuk menetap dan juga berlindung dari gangguan luar, seperti hujan atau badai. Tempat berlindung yang digunakan manusia mulai dari masa prasejarah yang hanya di dalam gua, di atas pohon, atau membuat pondokan sederhana dari kayu dan daun. Setelah ditemukan semen sebagai pasir, tanah liat, berwarna manusia, mulai membangun rumah yang lebih kuat, kokoh, bahkan indah. Di masa sekarang, manusia membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah dengan desain yang indah yang dipadukan dengan teknologi canggih untuk menambah kenyamanannya. Dulu, saat manusia masih hidup berpindah-pindah, manusia membuka hutan untuk mencari sumber makanan, dan akhirnya
membangun permukiman di sana. Ketika sumber makanan telah habis, mereka pergi ke tempat lain untuk membuka hutan dan membangun kehidupan baru di sana. Setelah manusia menemukan tempat yang dianggap cocok untuk membangun peradaban tetap, mereka mulai menciptakan pemukiman yang teratur. Nah, ada wujud-wujudnya. Yang pertama yaitu wujud ide, gagasan seseorang atau suatu kelompok untuk melindungi dirinya dari ancaman atau gangguan di luar. Membangun tempat berlindung rumah dan menetap di dalamnya. Seperti kita menggunakan rumah tersebut, itu merupakan salah satu wujud aktivitas. Dan wujud artefaknya adalah, contohnya yaitu perumahan, apartemen, hotel. Dan bisa dilihat seperti di bawah gambar ada contoh perumahan dan hotel. Yang kedelapan adalah alat transportasi. Alat transportasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Transportasi digunakan sebagai sarana penghubung antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Manusia membutuhkan alat transportasi untuk mempermudah kegiatannya, karena semakin besar masyarakat, semakin luas pula wilayahnya, dan semakin jauh jarak untuk berinteraksi. Alat transportasi umumnya ada 3, yaitu yang pertama ada transportasi darat, yang kedua ada transportasi air, dan yang ketiga adalah transportasi udara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang transportasi darat dan itu wujud idenya. Gagasan penemu teknologi transportasi ketika melihat suatu keuntungan dari suatu teknologi, salah satunya yaitu transportasi. Jadi orang itu memikir kalau transportasi itu harus lebih bagus daripada yang sebelumnya. Yaitu wujud aktivitasnya menggunakan atau mengendarai transportasi tersebut maupun tersebut contohnya transportasi darat, laut maupun udara. Dan wujud artefaknya yaitu transportasi darat, contohnya mobil dan motor, transportasi laut, kapal feri, jet ski dan kapal laut, transportasi udara, pesawat terbang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang transportasi darat. Manusia menjinakkan binatang liar dan menggunakannya sebagai alat transportasi. Setelah itu, manusia menemukan roda dan mengembangkannya menjadi pendati atau kereta yang ditarik oleh hewan. Setelah revolusi industri, manusia mengembangkan mesin uap sebagai sarana transportasi jarak jauh, berupa kereta uap. Teknologi dan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Manusia mulai menciptakan mesin diesel pada mobil. Pada perkembangannya, saat ini manusia mulai mengembangkan kendaraan yang ramah lingkungan, efisien, dan cepat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, manusia pada awalnya yaitu menunggangi kuda, dan selanjutnya ditemukannya revolusi industri dan ditemukannya kereta uap. Kemudian mesin diesel. Manusia mobilnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang kedua, yaitu transportasi air. Dulu, manusia menyusun bahan-bahan yang dapat mengembang di air, seperti batang pohon yang kemudian dibuat menjadi rakit atau perahu sederhana, dan digerakkan dengan dayung atau layar. Setelah ditemukan mesin uap, manusia mulai membuat perahu berukuran besar dengan mesin uap yang mampu menjelajah lautan. Setelah itu, berkembang mesin bermotor pada kapal yang semakin canggih, dengan daya jelajah yang semakin jauh, serta tingkat keamanan dan kenyamanan yang semakin baik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, contoh pertama yaitu orang masih menggunakan dayung atau layar seperti gambar pertama. Yang kedua sudah menggunakan perahu besar dengan kayu dan layar. Yang ketiga sudah menggunakan mesin uap. Yang keempat sudah menggunakan mesin dengan bermotor pada kapal. Yang ketiga ada transportasi udara. Transportasi udara pertama kali bermula dari penemuan balon udara. Setelah itu, manusia menciptakan baling-baling dan mulai merancangnya menjadi pesawat sederhana. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat manusia berlomba-lomba menciptakan berbagai macam transportasi udara, seperti pesawat terbang, roket, helikopter, dan lain-lain. Bahkan, sekarang telah diciptakan sarana transportasi yang dapat digunakan baik di darat, air, maupun udara, yaitu kendaraan amfibi. Namun dalam perkembangannya, alat transportasi juga digunakan dalam kancah peperangan. Kendaraan dimodifikasi dengan berbagai persenjataan modern. Transportasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Ya, manfaatnya dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh transportasi udara yang pertama yaitu balon udara.
Selanjutnya ditemukanlah pesawat sederhana, kemudian ditemukanlah pesawat terbang, dan yang paling canggih yaitu roket yang bisa mencakup sampai ke luar angkasa. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, bisa menanyakan di kolom komentar. Terima kasih.